Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'. Halo sahabat Bamtri dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke ataupun yang berada di belahan dunia lainnya. Apa kabarmu hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Ya, meskipun dunia sekarang tidak baik-baik saja karena begitu banyak yang muncul di pikiran kita. Ya, sebagai makhluk yang berakal tentu saja setiap saat kita berpikir kan. Tapi pesan saya, jangan terlalu dipikirkan. Pikirkan saja apa yang mampu kita pikirkan. Syukuri apa yang kita miliki hari ini. Dan jangan mengukur kebahagiaan kita dengan kebahagiaan orang lain. Karena seringkali penyakit itu muncul ketika melihat rumput tetangga lebih hijau. Ya, sebagai contoh kita selalu mengatakan orang kaya itu orang yang paling bahagia hidupnya karena serba ada dan serba berkecukupan. Sementara orang kaya pun beranggapan bahwa orang miskin itu lebih bahagia hidupnya karena mereka bisa tidur nyenyak di mana dan kapanpun tanpa memikirkan harta mereka dicuri oleh orang. Nah, tuh ya. Makanya sekali lagi, jangan mengukur kebahagiaan Anda dengan kebahagiaan orang lain. Karena kalau Anda paksakan juga, bisa-bisa Anda masuk ke dalam golongan warga RT 016. Oke, sahabat semuanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya mau menyampaikan harapan saya, semoga segala macam penyakit di dunia ini, wabil khusus di negara tercinta Indonesia, segera ditemukan obatnya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap penyakit pasti ada obatnya. Nah, dipastikan ya, termasuk penyakit saraf kebahagiaan terjepit. Ada pula ya penyakit saraf kebahagiaan terjepit. Orangnya nggak pernah bahagia. Maka obatnya adalah channel ini yang disponsori oleh Salon Pas. Salam Pak, salam Pak, salam Pak. Nah, tuh disponsori oleh Salon Pas. Dan diisi oleh orang-orang yang halusinasinya setinggi menara Eiffel, asumsinya serumit menguntai benang kusut, dan lawakannya mengalahkan juara-juara stand up komedi Indosiar. Nah, ini adalah hiburan sejati tanpa dibuat-buat dan tanpa mereka sadari. Baik, kalau tidak percaya, silahkan simak video yang berikut ini. Shalom, selamat malam. Salam Pak, salam Pak, salam Pak. Saya akan memulai kesaksian saya. Oke. Saya adalah anak dari orang tua saya yang haji. Saya dulu adalah keluarga dari Muslim. Jadi dari kecil saya harus bisa mengaji, kemudian saya harus sholat, kemudian saya harus bisa berpuasa. Ya, ini adalah naskah awal yang selalu disiapkan oleh si Oncop untuk dibaca oleh narakoplaknya. Kita kan bisa lihat ya dari raut wajahnya itu, dia tidak pernah melihat ke kamera, dia melihatnya ke atas. Ya, mungkin saja dia melihat teks yang sudah dibuatkan naskahnya oleh si Oncop. Nah, ini naskah awal yang selalu disampaikan oleh narakoplak si Oncop. Rajin mengaji, rajin sholat, anak Pak Haji. Ataupun nanti dari pesantren. Atau ustadz, ustazah, muslim, muslimah, dan sebagainya. Ya, tujuannya mungkin untuk meyakinkan orang. Kan, meyakinkan orang-orang yang tidak yakin kepada Allah. Kan gitu. Tapi kalau orang yang betul-betul yakin beriman kepada Allah, tentu tidak akan pernah percaya dengan cerita-cerita yang halus seperti ini.
malah kita jadikan bahan untuk peningkat imun kita. Saya mengaji pun memang harus diwajibkan saya mengaji. Walaupun sebenarnya waktu saya kecil saya tidak tahu gitu. Apa ini yang saya baca gitu. Itu namanya bego. Huruf-huruf ini, huruf Arab ini gitu. Saya tidak mengerti gitu. Bego. Dan bagaimana cara membacanya? Bego. Buat saya memang sulit. Bego. Nah, ini ada keanehan menurut saya sampai di sini ya. Keanehan pernyataan pertama dengan kedua, kontradiksi ya. Di awal tadi dia mengatakan dia sudah diajarkan mengaji, diharuskan mengaji sejak kecil. Begitu juga dengan sholat, sudah diwajibkan sejak kecil oleh orang tuanya yang Pak Haji. Nah, sekarang tiba-tiba dia mengatakan dia tidak paham, tidak mengerti, tidak pandai mengaji. Nah, ini kan perlu dipertanyakan. Perlu dipertanyakan itu. Iya, perlu dipertanyakan itu. Ya, saya tidak mengatakan bahwa semua anak Pak Haji harus wajib fasih dalam baca Al-Quran dan paham semua makna ayat Al-Quran. Tidak. Tapi kan tidak seon ini juga anak Pak Haji kan. Ya, tidak seon ini juga kalau ia betul-betul anak Pak Haji. Ya minimal dia mengerti, pandai baca Al-Quran dan mengerti tentang makna ayat Al-Quran yang dia baca sehari-hari, yang biasa dia baca. Tadi kan dia biasa membaca Al-Quran setiap hari sejak kecil dan biasa sholat. Artinya dalam sholat ada membaca Al-Quran. Tentunya dia paham tentang apa yang dibaca karena sudah menjadi kebiasaan kan. Ya misalnya saja begini, surat yang sering dibaca dalam Al-Quran itu surat Al-Fatihah misalnya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Haji langsung mikir nih, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin, yang memerintah di hari akhir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan, dan seterusnya dan seterusnya. Ini kan tidak perlu dihafal. Ya kan? Kalau memang dia sudah diwajibkan baca Quran dan sholat sejak kecil, tentu dia paham tentang ayat-ayat Al-Quran yang biasa dia baca. Tidak hanya Al-Fatihah, nanti kan ada ayat-ayat pendek. Surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Itu kan sering dibaca dalam Al-Quran. Masa tidak mengerti tentang istilah-istilah itu? Ya, jangankan itu katanya tadi, huruf-huruf Al-Quran aja dia tidak paham. Nah, ini kan menjadi kontradiksi kan? Masa belajar sejak kecil tidak tahu huruf-huruf Al-Quran? Nah, ini Islam atau kadal? Kan gitu. Jadi kalimat dia yang mengatakan anak Pak Haji itu menurut saya hanya untuk meyakinkan orang saja. Ya, itu ya. Di awal dia bercerita seperti itu. Bagaimana selanjutnya? Simak yang berikut. Tidak, tapi saya masih ada di sekitar tempat pengajian. Saya ada di situ. Jadi saya nggak pergi kemana-mana. Orang tua saya termasuk orang tua yang disiplin, yang tegas. Saya ingat sekali orang tua saya pernah bilang gitu loh, mungkin bukan ke saya saja, tapi ke saudara-saudara saya yang lain, bahwa dibilang seperti ini, kalian tidak boleh yang namanya berteman dengan orang Kristen. Pokoknya kalian tidak boleh yang namanya bergaul, berteman dengan orang Kristen. Nah, mereka itu orang kafir. Kalau kalian sampai berteman dengan mereka, nanti kalian bisa masuk neraka. Dan di sini Narakoplak si Oncop udah mulai memfitnah Islam ya, dengan mengatasnamakan ajaran orang tuanya yang Pak Haji tadi, yang mengajarkan kepada dia tidak boleh berteman dengan orang Kristen karena orang Kristen itu adalah orang kafir. Berteman dengan orang kafir nanti masuk neraka. Gak ada dalam Al-Quran seperti itu. Hebat pula ajaran orang tuanya daripada ajaran Rasulullah SAW, ya kan? Sedangkan Rasulullah SAW saja, beliau berteman dengan siapapun. Kalau masalah berteman itu tidak ada larangan dengan siapapun. Termasuk bermuamalah, jual beli, ini kan boleh.
berbisnis, dalam pendidikan atau apa, kecuali dalam masalah akidah. Kalau masalah akidah jelas Allah tegaskan di dalam surah Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin, agamamu bagimu, agamaku bagiku. Betul itu. Tapi kalau masalah berteman tidak ada larangan. Nah ini kan fitnah namanya. Malah di dalam Al-Quran itu Allah mengatakan berbuat adillah dengan mereka. Dengan orang-orang kafir itu. Ya, orang-orang kafir yang tidak memerangi kamu. Nah, atau orang kafir tetangganya itu kerjaannya memerangi Islam. Nah itu boleh. Katakan kepada anak tidak boleh berteman dengan orang kafir seperti itu. Tapi kan dia tidak sebutkan orang kafir yang bagaimana. Dia hanya mengeneralisasi bahwa setiap orang kafir itu tidak boleh berteman dengannya. Nah ini kan fitnah. Sekali lagi ini adalah fitnah. Dalam Al-Quran Allah tidak pernah mengatakan tidak boleh berteman dengan orang kafir. Orang kafir yang tidak boleh ditemani itu adalah orang-orang kafir yang memerangi Islam, yang mempengaruhi akidah. Tapi kalau masalah pendidikan, berteman, bermuamalah, jual beli, bisnis dan sebagainya, boleh. Rasulullah pun melakukan hal itu. Rasulullah berbisnis dengan orang kafir. Nah, ini kan orang anak Pak Haji yang tidak ngerti tentang sejarah Rasulullah dan sejarah Islam. Kasihan saya. Bukan sama dia, tapi kasihan sama si Oncop. Kasihan saya sama si Jepang ini kan. Hati tersiksa, tapi mulut ketawa juga kan. Iya, karena si Oncop ditipu mulu sama nerakoplaknya gitu. A few minutes later. Kemudian saya waktu SD punya teman yang beragama Kristen. Pergilah gitu ke rumah teman saya ini. Nah begitu saya masuk, ya rumahnya memang sederhana sekali. Seingat saya dia punya kakak perempuan dan ada 2 atau 3 adiknya lah gitu. Ibunya baik ya, kebetulan ayahnya sedang nggak ada di rumah, bekerja kalau nggak salah. Terus begitu saya masuk ke rumahnya, saya lihat itu di dalam rumahnya di situ ada gambar atau foto gitu. Saya bingung, bilang siapa gitu, apa ini bapaknya gitu, saya bilang. Akhirnya saya bertanya kepada teman saya bertanya, itu foto siapa? Saya bilang, apa itu bapak kamu ya? Oh bukan, dia jawab. Terus foto siapa? Saya bilang gitu. Oh itu foto Tuhan kami, itu Tuhan Yesus. Hah? Ya bukan narakoplak si Oncop namanya kalau pernyataannya tidak kontradiksi antara yang satu dengan pernyataan yang lain. Karena tadi di awal orang tuanya melarang keras dia berteman dengan orang Kristen. Karena orang Kristen itu kafir, nanti bisa masuk neraka. Ternyata sekarang dia katakan bahwa dia sudah berteman dengan orang Kristen sejak SD. Kasihan saya lihat si Oncop ya. Iya ditipu mulu sama narakoplaknya gitu. Dan anehnya si Oncop percaya juga dengan cerita ini. Dan lucunya lagi dia tidak bisa membedakan mana foto wajah orang tuanya dengan foto wajah Tuhan mereka. Nah ini lucu sekali. Sudah berteman sejak SD tapi tidak tahu mana wajah orang tua temannya. Ya bagi kita ini hanya hiburan ya untuk meningkatkan imun dan hormon kebahagiaan kita. Oke sahabat semuanya, kita singkat saja cerita ini langsung kepada mimpi dia. Ya bagaimana mimpi tingkat tingginya? Simak yang berhalusinasi berikut ini. A few minutes later. Jadi di malam pertama itu saya bermimpi. Tapi mimpi saya seperti benar-benar nyata. Jadi di mimpi itu tiba-tiba saya terbangun, duduk. Kemudian saya melihat di sudut kanan kamar saya itu ada cahaya. Saya kaget, itu cahaya apa? Dari cahaya itu tiba-tiba muncullah wajah gitu, yang benar-benar jelas buat saya.
yang memang saya sudah pernah lihat itu dari kecil, dari rumah teman-teman saya yang beragama Kristen itu. Jadi itu kaget, saya kaget di dalam mimpi, saya kaget gitu. Tapi memang seperti nyata gitu, saya kaget, saya bengong, saya ngelihat itu ke sudut di sebelah kanan. Lalu di situ Tuhan itu bilang ke saya, dia bilang baca Alkitab itu. Gitu. Saya kaget kan baca Alkitab. Dan anehnya yang biasa suami saya baca Alkitab itu ini yang tadinya posisinya nggak ada di dekat saya, tiba-tiba itu ada di depan saya. Di depan saya suruh buka Alkitab itu, baca firman Tuhan itu. Itu kemudian saya buka, dia juga bilang, Tuhan bilang baca di Mazmur. Saya sambil, saya nggak tahu harus gimana gitu. Tiba-tiba saya mau buka, saya lihat, saya buka, memang pas di Mazmur, tapi di situ tidak ingat saya di apa namanya, di pasal berapa dan ayat berapa. Jadi saya buka, tiba-tiba itu hilang, gitu loh. Tuhan itu hilang, Tuhan Yesus itu hilang, cahaya itu hilang. Akhirnya saya bangun kaget. Gitu. Itu kemudian di tahun 2012. Disitulah saya pada malam itu namanya gila dan bego, saudara-saudara. Ya, itu dia cerita kita kali ini, diakhiri dengan mimpi di malam pertama dan akhirnya dia berhalusinasi tingkat tinggi sehingga akal sehatnya hilang sekejap mata. Jadi orang warga RT 016 langsung ya. Baik sahabat semuanya, semoga Anda semua terhibur. Kalau belum terhibur, pesan saya putar sekali lagi video ini. Kalau belum juga terhibur, silahkan diputar sekali lagi sampai Anda betul-betul terhibur gitu ya. Dan jangan lupa di-share, dibagikan kepada semua teman-teman kita, saudara-saudara kita melalui media sosial yang Anda miliki, baik itu Facebook, Twitter, grup-grup WhatsApp dan lain sebagainya, supaya banyak orang yang dihibur ya, supaya banyak orang yang terhibur, karena kita betul-betul membutuhkan hiburan untuk menghadapi dunia yang tidak baik-baik saja seperti sekarang ini. Demikian video mimpi halusinasi ini. Sampai jumpa di video yang lebih berhalusinasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.